Fujianti Utami Putri makin gencar melontarkan jurus gombalan pasca diperkenalkan Verrell Bramasta kepada keluarga Verrell pada momen acara buka puasa bersama baru-baru ini. Fuji dalam beberapa postingan videonya bahkan menyampaikan beberapa pantun bernada asmara, di antaranya yang paling terdengar menggemaskan dan romantis adalah beli jamu sambil main layang-layang. Hei kamu, bolehkah ku panggil sayang? Beberapa pantun lain juga tak kalah romantis. Lantas benarkah pantun-pantun yang dilontarkan Fuji tersebut mengungkapkan gelora kebahagiaannya pasca dipertemukan Verrell dengan keluarga sang anggota parlemen muda ini? Dari kriteria calon pendamping hidup yang diutarakan Verrell belum lama ini, benarkah Fuji adalah sosok yang tepat? Lantas apa pula yang membuat Haji Faisal menilai Verrell Bramasta sebagai sosok pria yang ia acungi jempol dan dinilai sebagai pria yang gentleman? Dan benarkah Haji Faisal sudah memberikan sinyal lampu hijau jika Verrell mempersunting putrinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca memposting momen indah kebersamaan dengan Verrell dan keluarganya, Fujianti Utami secara mengejutkan memposting video dirinya yang tengah berpantun ria bertema gombalan cinta. Ya, Fuji seakan tengah dimabuk oleh pesona Verrell Bramasta pasca Verrell membawanya ke tengah keluarga besar untuk diperkenalkan kepada keluarga Verrell. Seakan terlihat jelas Fuji seperti sedang berbinar-binar kalbunya. Bahkan di salah satu pantunnya, ia seakan bertanya kepada kekasih hatinya, beli jamu sambil main layang-layang. Hei kamu, bolehkah ku panggil sayang? Pertanyaan retoris ini tak harus ditanyakan Fuji jika dua hati sudah terpaut dalam cinta. Tapi itulah cinta. Ia berusaha menunjukkan kepada orang sekitar bahwa saat ini ia hadir pada diri Fuji. Tak hanya satu pantun, Fuji melontarkan 3 pantun bernada asmara. Yang tak kalah menusuk kalbu adalah pantun berikut. Kamu Prancis, aku Belgia. Kamu manis, sini aku bikin bahagia. Pantun-pantun tersebut diunggahnya melalui akun sosial media pribadinya. Inilah deretan pantun gombal yang dilontarkan Fuji pasca dirinya diperkenalkan Verrell Bramasta kepada keluarga besarnya baru-baru ini. Ada copet ketindih kayu. Love was made for me and you. Kamu Prancis, aku Belgia. Kamunya manis, sini aku bikin bahagia. Jamu sambil main layang-layang. Hei dirimu, bolehkah aku panggil sayang? Di sisi lain, Verrell Bramasta sebelumnya telah mengungkapkan kriteria calon pasangan hidup impiannya. Namun seiring berjalannya waktu, Verrell mengaku bahwa sesuatu yang diimpikan dan sangat idealis belum tentu bisa kita raih dalam kehidupan yang nyata. Karena setiap orang punya kekurangan dan kelebihannya. Karena itu menurut Verrell, saat ini ia mencari sosok yang bisa saling melengkapi kekurangan dan kelebihan satu sama lain dan bisa saling mendukung dalam soal agama dengan sama-sama berhijrah juga dalam hal karir. Apakah itu berarti Fuji adalah sosok yang tepat untuk Verrell saat ini? Kalau sama pasangan tuh selalu di otak nih otomatis ada kayak kriteria khusus gitu, cuman makin kesini makin susah lah, kita nggak mungkin bisa nyari yang gimana banget, atau kitanya sendiri aja masih banyak kekurangan kan, jadi ya lebih ke nyari yang bisa saling mengisi kekurangannya dan sama-sama berhijrah lah, amin. Iya. Yang pasangan lebih istiqomah ya, juga. Pastilah, karena kan kayaknya alhamdulillah ya udah mulai satu persatu selesai sama diri sendiri gitu, maksudnya dari karir kayaknya ya udah
cita-cita aku dan aku dapetin itu dari segi misalnya mobil apa segala macam udah. Sekarang ya salah satu alasan kenapa akhirnya aku juga meninggalkan entertainment dan ke karir yang baru, salah satunya itu gitu, kepingin sekarang ini lebih berguna dan bermanfaat untuk banyak orang aja gitu. Pharrell dan Fuji kini setidaknya telah memulai satu langkah yang baik sebagai pijakan untuk hubungan mereka ke depan. Langkah Pharrell yang mengundang Fuji untuk ikut berbuka puasa bersama keluarganya baru-baru ini rupanya bukanlah acara buka puasa bersama biasa. Diungkapkan oleh Haji Faisal kepada tim Intens Investigasi kemarin, momen itu sangat penting artinya bagi hubungan Pharrell dan Fuji, karena Pharrell rupanya menggunakan momen tersebut untuk memperkenalkan Fuji kepada keluarga besarnya. Dan Haji Faisal memuji langkah Pharrell tersebut sebagai sikap yang sangat baik yang ia acungi jempol. Alasannya, langkah itu bisa mencegah jika terjadi hal-hal yang kurang baik di kemudian hari. Haji Faisal juga menilai langkah Pharrell yang terlebih dahulu memperkenalkan Fuji kepada keluarga besarnya sebagai sikap seorang pria yang gentleman. Sikap yang diambil Pharrell merupakan sikap orang yang memiliki kualitas diri yang baik. Ya, kalau saya melihatnya si Fuji kemarin diajak oleh Pharrell berbuka bersama keluarganya. Saya melihat itu ya menandakan bahwa si Pharrell itu orangnya baik, orangnya benar. Itu menurut saya. Karena dia bergaul dengan anak saya, artinya berteman dengan anak saya. Sebelum jauh ke depan, artinya namanya kita ini ya hidup kan nggak tentu ya. Sesuatu itu di tangan Tuhan. Tuhan yang menentukan. Nah, jadi sebelum terjadi lebih jauh, mungkin ya menurut saya ya, maka dia memperkenalkan dengan keluarganya, mungkin dia ingin melihat bagaimana sikap keluarganya terlebih dahulu. Itu menurut pemikiran dan pandangan saya. Tapi Allah alam lah tentu berpulangnya kepada Pharrell ya. Bagi saya itu suatu sikap yang sangat baik, yang pantas diacungkan jempol menurut saya. Artinya dia sudah menunjukkan seorang Pharrell yang berjiwa peduli ya, berjiwa tidak mau sampai citra orang rusak, pribadi orang rusak, baik nama baik orang atau segala macam di belakang hari ya. Karena ini apapun yang terjadi kalau kita sudah menjadi public figure ini kan selalu mendapat tanggapan dari masyarakat, dan itu pro dan kontra tetap ada. Jadi dia menghindar dari hal-hal sesuatu yang tidak tepat di belakang hari. Kalau bagi saya sih menilainya dalam persoalan itu menandakan bahwa si Pharrell bersama keluarganya itu memang orang baik. Itu saja bagi saya. Artinya dia terima temannya si Pharrell secara benar dan secara baik, dan diperlakukan ya sebagaimana pantasnya dia perlakukan. Kalau menurut saya itu menandakan kualitas dia orang baik. Itu menurut saya sih. Kita nggak berpikiran panjang jauh ke depan. Ya. Sampai di situ dulu, ya. Soal kedepannya bagaimana itu kuasa Tuhan, tidak bisa kita. Tapi di awal apa yang dilakukan oleh Pharrell memperkenalkan dengan keluarganya, bagi saya itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Dia sudah menunjukkan sikap yang gentleman menurut saya, dan sikap yang benar. Di tengah mulai berpendarnya asmara Pharrell Bramasta dan Fuji, ayah Fuji menyerahkan semua usaha dalam hubungan mereka ke depan kepada kehendak Sang Khalik, seperti apa ujungnya di kemudian hari. Sebagai ayah, Haji Faisal mengaku tidak ingin terlalu percaya diri terkait bagaimana nasib hubungan anaknya di masa datang. Namun, apa yang kini diusahakan dan dijalankan oleh Pharrell dan Fuji di mata Haji Faisal merupakan hal yang positif. Bagaimana kelanjutannya, ia hanya menyerahkan kepada Fuji, Pharrell, dan kepada Sang Khalik. Terkait hubungan Fuji dan Pharrell ke depan, Haji Faisal melihat bahwa jenjang hubungan mereka masih terlalu jauh untuk diprediksi. Dan soal itu, Haji Faisal tidak mau berandai-andai. Namun jika Fuji sudah menemukan sosok yang menurutnya nyaman dan cocok, maka Haji Faisal pun mendukung hal yang baik
yang akan direncanakan anaknya dan juga Ferrell. Ia tidak akan menunda-nunda lagi seperti sebelumnya. Karena di matanya langkah awal yang baik yang telah ditempuh Ferrell biasanya akan berujung sesuatu yang baik pula. Ya kalau itu tentu kita harus tanyakan ke Farel. Saya nggak bisa menanggapinya terlalu jauh ya. Saya hanya melihat apa yang ada. Sikap seperti itu adalah sikap lelaki yang baik, lelaki yang benar. Begitu dia punya teman, dia perkenalkan dengan keluarganya. Itu kan sikap yang benar, sikap yang baik. Karena sesuatu di tangan Tuhan. Kalau kan begitu. Nah, sekarang kita nggak usah jauh berpikir. Sampai di situ aja kan udah benar. Artinya landasan dasar dia ini melangkah kan sudah baik, sudah benar. Itu dia sudah menunjukkan bahwa dia punya kualitas. Dia punya lelaki yang berkualitas di sini. Itu menurut pandang saya di langkah awal. Nah, dia kan seorang pemimpin. Tentu dia tidak mau ya. Hal-hal yang dia lakukan itu merugikan pihak lain. Tidak baik ditengok masyarakat. Saya yakin dengan sikap dia seperti itu, dia ini adalah calon pemimpin besar untuk masa depan ya. Terlepas daripada hal lainnya. Itu menurut saya. Ini sikap yang sangat ya boleh ditiru menurut saya, boleh dicontoh. Itu menurut pikiran saya, alah walam lah yang lainnya. Berpulangnya kepada mereka berdua. Artinya pulang kepada si Farel dan kepada si Puji. Kalau mereka saling cocok, ya umpamanya melanjutkan hubungan mereka, pertemanan mereka dan berlanjut, ya kami selaku orang tua, ya tentu mendukung. Tidak ada lagi sifat saya atau sikap saya memang seperti itu. Saya sejak dulu kan bersikap seperti itu. Kalau anak saya suka, orang menyukai anak saya. Terus apalagi? Itu aja sih masalahnya. Apalagi orangnya baik. Apalagi orang baik. Ini dari langkah awal aja kita menilai ini udah baik. Itu menurut saya. Dan tapi saya kan tidak mendahului. Saya hanya tetap kita pulangkan kepada yang kuasa. Sisanya ya menyaksikan bagaimana kelanjutannya ya. Ya mudah-mudahan terbaiklah bagi mereka. Apa yang mereka mau berdua. Kan gitu kan? Apa yang mau bagi kehendak Tuhan juga. Kalau soal itu kan masih jauh kita harus melihat ke depan. Jangan kita terlalu berandai-andai karena sesuatu itu di tangan Tuhan. Jadi tidak perlulah terlalu jauh saya berandai-andai. Tapi kalau masalah dengan umur mereka, artinya si Puji umur sekian bagi saya anak saya sekarang kan masuk 22 atau 22 lah ya. Kalau mereka menemukan jodoh, menemukan yang cocok, dia suka, orang suka. Ya, kalau rasanya dia akan hidup aman, damai, tentram, bahagia rasanya menurut dia. Dengan adu argumen lah dengan saya. Saya selaku orang tuanya pasti dia adu argumen dulu ya. Ternyata benar apa yang dia sampaikan. Saya ya udah gitu aja, enggak ada yang perlu diperpanjang lagi di situ. Itu kalau menurut saya. Itu kembali lagi juga kepada yang kuasa. Saya nggak mau mendahului Tuhan. Ini dari angka awal aja udah baik. Biasanya kalau sesuatu dimulai dengan baik, ini ujung-ujungnya baik biasanya. Wow, Fuji memberi syarat indah dengan mengatakan kepada seseorang, "Hei kamu, bolehkah ku panggil sayang?" Usai dirinya memposting momen kebersamaan berdua dengan Ferrell Bramasta. Lantas, seperti apa pula dukungan orang tua kandung Ferrell atas kedekatannya dengan Fujianti Utami sejauh ini? Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Kedekatan Ferrell Bramasta dengan Fujianti Utami belakangan ini kian lengket. Tapi Fuji tampak tak hanya lengket dengan Ferrell, melainkan juga dengan Vena Melinda. Ya, itulah Fuji dan ibunda Ferrell.
Hal itu tentu saja menunjukkan bahwa Vena merespon positif kedekatan Ferrell dengan Fuji. Hal itu tampaknya lantaran Fuji dinilainya sudah masuk dalam kriteria calon menantu yang diharapkannya. Namun, Vena mengembalikan lagi pada takdir jodoh Ferrell. Vena akan selalu mendukung siapapun yang terbaik menurut putra sulungnya ini. Selain itu, meski samar-samar, namun dukungan atas kedekatan Ferrell dan Fuji juga datang dari orang terdekat Ferrell sendiri, yaitu sang adik Atala Naufal. Atala juga sempat memberikan kode terkait sosok yang memang baru saja berbuka puasa bersama dengan sang kakak. Meski tak langsung menyebut nama, namun Atala sempat menyinggung keberadaan gunung di Jepang yang secara tidak langsung merujuk pada nama Fuji. Mama Vena katanya dimulai dari puasa bareng, insya Allah sebentar lagi sholat berjamaah bareng. Udah ada sinyal belum sih bentar lagi? Itu untuk siapa ya? Kamu Kayak tahu gunung nggak? deh. Hah? Gunung di Jepang nggak sih? Gunung Fuji. Oh, kalah bercanda. Nggak lah. Kan itu kan kayak nggak mengarah ke siapapun ya. Bisa jadi itu Iya, buat untuk nggak tahu ya, untuk siapa? nggak tahu sih. Pokoknya apapun itu ya, kalau aku sebagai ibu, yang penting Ferrell menemukan jodoh yang bisa jadi teman ibadah. Apalagi Ferrell yang usia 29 tahun ini aku tahu banget dia pengen banget punya keluarga sendiri. Makanya aku doain terus khususan buat Ferrell dapat benar-benar teman yang bisa membuat Ferrell tuh lebih hijrah di jalan Allah. Karena pekerjaan dia sekarang kan pekerjaan yang harus punya companion of life-nya tuh yang satu visi, satu misi, lebih dekat sama Allah, itu aja sih. Dan aku yakin kalau dapat jodoh yang soleha, pasti nanti dia bahagianya tuh dunia akhirat, itu sih. Dan itu juga Ferrell harus minta sendiri juga sama Allah. Nah, kalau aku selalu bilang, Kak, kalau di situasi kayak kamu ya, kerja di politik itu kita harus dekat sama Allah, karena Allah yang akan melindungi. Termasuk nanti kamu akan karir politiknya lebih bagus ya, karena aku lihat memang dia kan passionate banget ya di politik. Tapi harus dapat pasangan hidup yang mendukung dia, yang membuat dia jadi anggota DPR RI yang amanah dan fatona. Karena jadi anggota DPR sekarang tuh harus lebih membumi, harus lebih merakyat, harus lebih totalitas ya, jadi wakil rakyat. Jadi harus dapat istri yang mensupport. Jadi jangan dapat istri nanti yang bertolak belakang dengan visi dan misinya dia sebagai anggota DPR kan gitu. Nah, itu hanya doanya Ferrell juga yang bisa dijaga sama Allah. Menyerahkan semua siapapun jodohnya anak-anak ini ya, Ferrell, Atala, sama yang terbaik dari Allah. Nah, yang terbaik dari Allah nanti Allah akan mengerucutkan kepada seseorang yang Ferrell itu akan lebih yakin. Dan pasti ada sholat istikharah yang harus juga dilakukan oleh Ferrell, baik itu si calonnya, supaya nanti jalannya tuh benar-benar smooth. Jadi kalau siapapun aku selalu mendukung. Yang penting teman ibadah itu, dan insya Allah dapat teman sesurga. Anak-anak sekarang pasti kreatif ya. Kalau anak sekarang nggak kreatif, nggak mungkin lah dia sukses di zamannya dia saat ini gitu. Jadi menurut aku sih siapapun itu, baik Ferrell, baik itu Fuji atau siapapun ya, pasti akan punya pasti akan punya pilihannya sendiri. Nah, kita sebagai orang tua, aku sebagai ibu hanya bisa doain aja. Yang terbaik lah pokoknya buat Ferrell Atala. Dukungan tinggi untuk calon pendamping hidup Ferrell ke depan juga datang dari ayah kandung Ferrell Bramasta, yaitu Ivan Fadila. Ivan Fadila mengaku sudah mendengar kabar kedekatan Ferrell dan Fuji, serta tingginya antusias netizen menjodohkan mereka. Terkait hal tersebut, Ivan pun memberikan respon positif. Dengan bijak, mantan suami Vena Melinda ini lebih memilih untuk tidak ikut campur terlalu dalam soal jodoh putra sulungnya ini. Ivan justru memberikan kebebasan kepada Ferrell untuk sepenuhnya menentukan jodohnya di kemudian hari, apakah Fuji ataupun yang lainnya. Yang terpenting bagi Ivan adalah di usianya yang kini telah menapaki 29 tahun, Ferrell justru dinilainya sudah siap sepenuhnya, baik dari segi materi dan juga mental, untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Mengenai siapa wanita beruntung yang kelak akan menjadi pendamping hidup Ferrell, Ivan Fadila menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada Ferrell serta takdir dari Tuhan. Kalau saya dari dulu kalau untuk soal jodoh bebas ya. Untuk Ferrell mana yang dia nyaman, mana yang bisa saling mensupport dia untuk ke depannya, masa depannya dia, itu insya Allah pasti saya dukung. Nggak pernah. Jadi kalau untuk jodoh saya serahkan ke Ferrell, yang jelas bisa saling mendukung.
Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.